kisah nyata terinspirasi dari sepasang sandal yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur. Self Reminder Diary Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa menjadi manusia yang paling miskin, manusia yang paling susah, manusia yang paling banyak ujiannya, manusia yang paling banyak cobaannya? Pernahkah? Mungkin di antara kita banyak yang merasakan pernah. Dan di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk di Indonesia. Artinya, tidak sedikit penduduk di Indonesia masih banyak yang miskin. Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hingga banyak sekali kasus yang sering kita dengar atau pernah kita dengar. Kemiskinan dapat membuat seseorang mencuri, melakukan aksi kejahatan, memisahkan hubungan antara suami dan istri karena tidak mampu bertahan, sehingga meninggalkan dan merenggangkan hubungan antar persaudaraan karena berebut harta warisan. Dan akhirnya yang menjadikan seseorang untuk sulit membantu sesama, pelit, itu karena dia merasa dirinya juga belum tercukupi kebutuhannya. Maka dari itu, di video ini saya akan membawakan kisah yang dapat mengubah pola pikir kita menjadi manusia yang lebih bersyukur, meskipun kita juga merasa belum tercukupi. Karena hakikinya, harta yang kita miliki ada hak Allah yang harus kita sedekahkan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Di sore hari yang mulai gelap, terlihat seorang bapak-bapak parubaya sekitar usia 40 tahunan yang sedang menenteng tas besar. Tas itu terlihat besar dan sangat berat. Dan ia membawa beberapa sandal di tangannya. Dan tak henti-hentinya ia menawarkan dagangannya kepada siapapun yang ia temui di jalan. "Pak, Bu, sandalnya bagus-bagus." Namun terlihat tak ada satu orang pun yang membelinya. Bahkan untuk menolak dengan sopan pun tidak. Sekiranya dapat menjawab, "Maaf ya Pak, kami tidak beli," itu saja tidak. Mereka hanya lewat-lewat saja ketika bapak itu menawarkan dagangannya. Lalu bapak itu lanjut berjalan dengan keadaan pundak kanannya tertekan, sehingga jalannya tertatih. Badannya tidak tegak, pundak kanannya turun. Karena apa? Karena saking beratnya karung yang ia bawa itu. Namun tak menghentikan langkahnya untuk terus berjalan, menawarkan dagangannya. Tak putus asa. Tiba-tiba ada perempuan yang membeli dagangan bapak itu. Bapak itu terlihat senang. Apalagi perempuan itu terlihat melebihkan uangnya. Tidak banyak, hanya sedikit. Tapi apa yang bapak itu lakukan? Ia meneteskan air matanya seraya berkata, "Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Makasih banyak ya Mbak." Perempuan itu pergi. Namun bapak itu tetap duduk dengan perasaan yang penuh haru. Lalu ia mengelap air matanya dengan pakaian lusuhnya. Setelah itu, bapak itu bergegas pergi, melanjutkan ikhtiarnya dengan penuh semangat. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut menjadi self reminder untuk kita, pengingat diri bahwa ujian yang kita miliki mungkin belum apa-apa dengan bapak itu. Bahkan untuk makan di hari esok pun bapak itu harus terus berjualan keliling membawa semua
semua sendalnya. Ia bawa semua sendalnya. Mungkin dalam benaknya berpikir, mungkin kalau saya bawa semua banyak yang beli. Betapa ia tidak kehilangan harapan kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada sebaik-baiknya skenario manusia. Ia tidak kehilangan harapan kepada Tuhannya. Bahkan itu untuk mencukupi kebutuhan makannya saja. Ia sangat susah payah. Bagaimana dengan yang lainnya? Jika dipikir-pikir, mungkin kita tak mampu menjalani kehidupan seperti itu. Namun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu kaum atau hamba di luar batas kemampuannya. Ya, Allah tidak akan menguji kemampuannya, hambanya di luar batas kemampuannya. Hanya Allah yang tahu Bapak itu mampu melewati ujian itu. Hanya Allah yang tahu masing-masing kemampuan setiap hambanya dalam menjalankan ujiannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seberapa berat cobaan ujian yang kita miliki, teruslah ikhtiar di jalan Allah. Meskipun kita juga porak-poranda, jungkir balik dalam melewatinya ujian itu, tak apa, selama kita tidak menyerah, kita bisa menaklukkannya, kita bisa melewatinya. Bahkan ujian yang Allah berikan bisa menjadi kekuatan untuk kita, pembelajaran dan pengalaman yang takkan terlupakan. Karena the best teacher is experience. Guru terbaik dalam hidup kita adalah ujian dan cobaan kita sendiri. Tapi hati-hati juga dengan cobaan dan ujian yang Allah berikan, karena dapat membuat kita menjadi lebih takwa atau bahkan menjadikan kita lebih hina. Jika dilalui dengan baik, bisa meningkatkan level derajat kita, meningkatkan takwa kita. Tapi sebaliknya, jika tidak dilalui dengan baik, bahkan bisa menjadikan kita pribadi yang jauh lebih buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah, meskipun saat ini kita merasa kurang atau belum mampu untuk memberi lebih, tak apa, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena yang sedikit itu mungkin dapat meringankan beban orang lain, kesulitan orang lain, menghadirkan rasa syukur dan bahagia di hati seseorang. Bahkan harta yang sedikit kita keluarkan Allah lipat gandakan, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari firman Allah tersebut, maka Allah akan melipat gandakan harta kita menjadi 700 kali lipatan. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Sedekah, engkau bersedekah ketika engkau sehat disertai pelit. Ketika engkau bersedekah takut fakir, di saat engkau berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah sehingga ketika nyawamu sudah diambang tenggorokan, lalu engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal itu sudah menjadi haknya si fulan." Dalam hadis tersebut, kita disuruh bersedekah oleh Rasulullah meskipun kita masih takut untuk bersedekah karena takut fakir. Kita ingin menjadi kaya, lalu kita takut menjadi miskin karena bersedekah. Dan jangan menunda-nunda sedekah, karena ketika nyawa sudah diambang tenggorokan, dan itu telah menjadi haknya si ahli waris, dan kita terlambat untuk bersedekah. Kita yang saat ini sedang diuji kurang harta seharusnya lebih bersyukur, karena persoalan kita di akhirat nanti tidak begitu rumit. Karena 1 rupiah saja itu akan dipertanggungjawabkan dari mana, untuk apa, dan dikemanakan harta itu. Bersedekahlah meskipun keadaannya sedang sulit. Bersedekahlah meskipun kita juga perlu untuk dibantu. Bersedekahlah meskipun hanya sedikit, karena Allah menjanjikan
sedekah yang sedikit itu akan Allah lipat gandakan lebih, dan lebih banyak lagi. Bahkan kita akan terheran-heran dengan proses Allah melipat gandakannya itu. Pernahkah? Jika kalian pernah merasakan keajaiban sedekah itu, selamat. Jika belum, ayo coba. Meskipun tidak banyak, tak apa. Karena hakikinya, setiap harta yang kita miliki, semua akan dipertanggungjawabkan kelak. Hai teman-teman, jika suka dengan videonya, like ya. Dan jika videonya bermanfaat untuk kalian, silakan di-share bareng siapa yang mengajak pada kebaikan dan orang yang diajak mengerjakan kebaikan tersebut, maka keduanya mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Dan jika kalian ingin berbagi cerita seputar video tersebut, silakan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.